membela negara kita. Adik-adik, ibadah kita minggu ini dilayani oleh Kak Glory. Selanjutnya Kak Kristi, Kak Dinda, Kak Chaneri, Kakak Helen yang cantik, Kak Loni, dan musik oleh Bang Philip Sinaga. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kelas Salomo, shalom. Shalom Kak. Kelas Daud, shalom. Shalom Kak. Shalom kelas Daniel. Shalom Kak. Kelas Paulus, shalom. Shalom Kak. Nah, terakhir, Mama Papa, shalom. Shalom Kak. Laskar Kristus, Siap gerak. Laskar Kristus. Siap gerak. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya adik-adik, tahu nggak kenapa ya hari ini kakaknya pakai baju merah, bawahnya putih. Kira-kira besok itu tanggal berapa ya? 17 Agustus Kak. 17. Ada apa ya Kak tanggal 17 Agustus? 17 Agustus itu kita merayakan hari kemerdekaan kita, bangsa Indonesia. Wah, yang keberapa Kak? Yang ke-75. Wah, yang ke-75. Oke, sekarang adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hari Kemerdekaan. Adik-adik masih semangat kan? Hari kemerdekaan adalah hari yang luar biasa. Kita bersyukur karena hari ini bangsa kita boleh merdeka oleh karena perjuangan para pahlawan kita. Nah itu juga berkat dari Tuhan adik-adik. Tuhan yang berikan kita kemerdekaan juga. Nah saat ini kita angkat pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Semangat ya. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang
Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Wah, dahsyat ya Tuhan kita. Semua ciptaannya, gunung, sungai, bahkan bintang-bintang di langit, itulah kemuliaan dari Tuhan kita. Siapkan hati, kita mau masuk ibadah kita. Persiapkan hati, kita katakan kepada Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Ucapkan selamat pagi untuk Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik katakan sekali lagi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada siang hari ini karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan siang hari ini yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah, walaupun Tuhan secara online, semua adik-adik sekolah minggu dari rumah beribadah. Kami percaya Tuhan hadir di tengah mereka. Tuhan hadir di tengah semua kami Tuhan di rumah masing-masing. Kami percaya ketika kami beribadah walaupun online, Engkau bekerja di dalam setiap hati anak-anak kami. Biarlah Tuhan pujian kami, sembah kami pada siang hari ini boleh memuliakan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, biar sungguh kami berjumpa dengan Kau dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terpujilah Kau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat kan ibadahnya? Semangat dong Kak. Kita mau menyanyikan Laskar Kristus, tapi kakak mau tes dulu ya Lian ya. Laskar Kristus, Siap gerak. kita mau nyanyi Laskar Kristus. Tapi sebelum kita nyanyi Laskar Kristus, kakak ada lagu baru loh. Ada lagu Aku Pahlawan Kristus. Kita nyanyikan dulu lagu Aku Pahlawan Kristus ya. Adik-adik masih bangkit berdiri. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah
tembak dor 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 dengan imanku. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan iblis musuhku. Ku tembak dor 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 dengan imanku. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Yes. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Masih semangat, kita nyanyikan laskar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke adik-adik, Tita hari ini kita ambil dari hukum Taurat yang pertama. Ayo, masih pada ingat gak hukum Taurat yang pertama? Kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu Tita pada minggu ini. Adik-adik, siang hari ini siapkan hati, kita mau dengarkan firman Tuhan. Biar semua fokus hati, buka telinga, fokus sama Tuhan. Sebelum dengar firman, kita nyanyikan, katakan, Yesus engkau sahabatku. Yesus sahabatku,
Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Tangerang Kota kelas besar. Selamat hari Minggu. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ambil Alkitabnya dan kita buka bersama-sama firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, atas berkat kasih karunia-Mu, kami boleh kembali beribadah anak-anak sekolah minggu di hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh sangat baik. Kami boleh mengikuti ibadah kami dari rumah, walaupun dalam keadaan pandemi, namun kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan pada hari ini melalui firman-Mu, sehingga anak-anak sekolah minggu boleh terberkati dengan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, maka kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelumnya kakak mau menyapa dulu ya. Pasukan Kristus. Wah, semangat sekali. Nah, kenapa ya hari ini adik-adik lebih semangat? Wah, kakak tahu. Karena besok kita mau merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Betul kan adik-adik? Nah, adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, kalian sudah siap belum? Ambil Alkitabnya ya, kita buka sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Zefanya 3 ayat 17. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah dapat belum? Zefanya 3 ayat 17. Kakak akan bacakan dari sini ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu kelas besar yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik biasanya kalau kita merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus, kita pasti dan semua ya adik-adik terutama akan mengikuti upacara sekolah dan mengikuti perlombaan-perlombaan. Nah, perlombaan apa ya yang biasanya adik-adik ikuti? Nah, kakak mau kasih lihat ya dengan gambar-gambar di sini. Biasanya kalian akan mengikuti seperti lomba tarik tambang, kemudian lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, kemudian lomba lari dalam karung, lalu memasukkan kayu ke dalam botol, dan masih banyak lagi lomba-lomba lainnya. Biasanya ya adik-adik kalau kita mau lomba, nah itu biasanya kita mempersiapkan diri dulu, betul kan adik-adik? Nah, mempersiapkan dengan latihan-latihan, ya. Kemudian kita juga mungkin minum vitamin ya, makan buah biar sehat, biar siap untuk ikut lomba. Nah, kenapa sih kita mengikuti perlombaan-perlombaan itu? Artinya kita mau berjuang untuk memperoleh kemenangan. Jadi kalau kita ikut lomba, kita harus berusaha untuk mencapai kemenangan. Nah, kita harus berusaha. Nah, sebenarnya dengan lomba-lomba tersebut kita mengingatkan kepada para pahlawan yang sudah gugur memperjuangkan kemerdekaan.
Mereka bersusah payah dan berjerih lelah, bahkan mengorbankan nyawanya supaya bangsa kita bisa merdeka dan bebas dari penjajah. Itulah makanya mereka kita sebut sebagai pahlawan. Nah, salah satu cara mengenang jasa para pahlawan, dibuatlah perlombaan-perlombaan setiap tanggal 17 Agustus. Kalau kita bicara pahlawan adik-adik, tahu nggak sih siapa pahlawan yang berasal dari Jawa Tengah? Siapa adik-adik? Ya, betul sekali. Pangeran Diponegoro, seperti gambar ini. Nah, lalu siapa ya pahlawan yang berasal dari Sumatera Barat? Siapa? Ya, betul. Tuanku Imam Bonjol. Ini dia. Nah, kita juga punya pahlawan loh dari Tapanuli, dari Batak. Siapakah dia namanya itu? Namanya adalah siapa adik-adik? Sisingamangaraja ke-12. Nah, seperti yang ini ya adik-adik. Kita juga punya pahlawan perempuan. Siapa namanya? Raden Ajeng Kartini. Mereka semua itu adalah pahlawan karena mereka berjuang supaya bangsa kita merdeka dan tidak dijajah lagi oleh penjajah. Tapi sebenarnya adik-adik, kita punya pahlawan yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari semua pahlawan-pahlawan yang kita kenal. Namanya adalah Yesus. Kalau pahlawan-pahlawan kita tadi berjuang melawan penjajah, maka Tuhan Yesus menjadi pahlawan kita karena ia berjuang melawan iblis. Iblis itu sangat jahat ya adik-adik. Iblis itu mau merusak hidup manusia. Tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi kita. Dan Tuhan Yesus berjuang membela kita sampai ia mati di kayu salib ya adik-adik. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus kita sebut sebagai pahlawan kita. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah mau mati buat kita, adik-adik mau tidak mengisi hidup kita dengan baik, dengan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam bacaan firman yang tadi kita telah baca, orang Israel juga memiliki pahlawan, yaitu Tuhan. Tuhan berada di antara mereka, bertindak sebagai pahlawan untuk memberi kemenangan kepada mereka. Sehingga mereka bersorak-sorai. Kalau kita menang, kita pasti bersorak-sorai kan adik-adik? Berarti siapa yang memberi kemenangan dan kemerdekaan adik-adik? Siapa? Ya betul, Tuhanlah yang memberikan itu. Itulah sebabnya maka ia disalib sebagai pahlawan. Dan Yesus kita sebut sebagai pahlawan. Pahlawan itu tidak pernah meninggalkan bangsanya. Ia selalu berada di dekat bangsanya. Adik-adik ingat semboyan dari tokoh pendidikan bangsa Indonesia yang kita kenal? Ki Hajar Dewantoro. Ya, semboyannya adalah Ingarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Kalian tahu nggak artinya itu? Nah, artinya adalah sebagai pahlawan bisa berada di depan bangsanya. Berada di depan bangsanya yang memberi contoh dan teladan untuk ditiru. Artinya semboyannya adalah Ingarso Sungtulodo. Kemudian bisa juga berada di tengah bangsanya yang memberikan semangat dan perhatian.
dengan semboyannya ing madya mangun karso, dan berada di belakang bangsanya yang memberi dorongan dan motivasi untuk dilakukan. Tutwuri handayani. Oleh karena itu adik-adik, sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik juga bisa menjadi pahlawan bagi orang tua, bagi teman, bagi keluarga. Bagaimana caranya adik-adik? Caranya adalah dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan pantang menyerah, selalu berjuang dan percaya bahwa akan berhasil. Semua itu kita lakukan kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pahlawan di dalam kehidupan kita. Adik-adik mau mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik? Mau ya adik-adik? Adik-adik mau mengisi kehidupan adik-adik dengan menyenangkan hati Tuhan? Mau ya adik-adik? Oleh karena itu, jadilah pahlawan dimanapun kalian berada dengan berbuat baik dan berbuat benar. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita tutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Engkau tabur pada hari ini. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, agar mereka tetap menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan acara ibadah kami pada hari ini. Sertai kami semua Tuhan, sertai adik-adik di rumah yang mengikuti acara ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau kalian untuk masuk ke dalam kegiatan kreativitas yang akan dibawakan oleh Kak Kristi. Silakan Kak Kristi. Oke, terima kasih Kak Loni. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Kalau kita adalah pahlawan Kristus. Hari ini kakak mau memberikan adik-adik kreativitas. Yeay, kreativitasnya apa ya? Kita mau buat medali loh, medali kalau kita adalah pahlawan Kristus. Nah, adik-adik harus siapkan ya. Pertama-tama adik-adik siapkan kertas berwarna merah dan kertas berwarna putih. Lalu kertas yang berwarna merah dan putih dengan ukuran yang kecil. Merah, putih, kecil. Lalu adik-adik juga siapkan kertas yang berbentuk lingkaran. Karena nanti di sini kita ada mau menulis hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjadi pahlawan Kristus. Ya, lalu ada double tip dan gunting. Nanti untuk menggunting double tipnya. Nah, selanjutnya apa ya yang akan kita lakukan? Adik-adik, pertama-tama di kertas yang berwarna putih kita akan lipat seperti melipat kertas yang mau membuat kipas. Kita lipat ya. Kita lipat. Ini yang merahnya. Begitu juga nanti dengan kertas yang berwarna putih ya. Lipat. Nah, oke, yang putihnya juga. Nah, oke, jadi kakak punya kertas yang berwarna merah yang sudah dilipat dan kertas yang berwarna putih. Nanti taruh double tipnya di sini ya. Oke. Sebelum nanti adik-adik taruh double tipnya, adik-adik jangan lupa nih di ujungnya itu dipotong. Dipotong ya, sedikit aja potongnya. Dipotong. Potong. Nanti jadi ada sikunya. Nah, nanti adik-adik setelah dipotong dijadikan satu. Yang tadi berwarna kertas yang berwarna merah dengan kertas yang berwarna putih dijadikan satu ya.
Setelah dijadikan satu, nanti adik-adik coba ya bentuknya seperti ini. Seperti bendera kita yang berwarna merah dan yang berwarna putih. Nah, lingkaran yang tadi sudah disiapkan, adik-adik di sini boleh tulis hal apa saja yang dapat adik lakukan untuk menjadi pahlawan Kristus. Misalnya dengan rajin belajar, terus rajin berdoa, dan selalu taat dan dengar-dengaran dengan papa dan mama. Nanti adik-adik boleh tempel di sini. Nah, setelah ditempel ada hiasannya lagi loh. Tadi kertas yang kecil ini boleh adik-adik potong ujungnya. Kayak potong pita, digabungin dulu terus dipotong. Nah, potong. Nah, setelah dipotong nanti digabungin. Nah, kakak udah buat nih, digabungin ya. Setelah digabungin nanti taruh di belakangnya. Nah, ditaruh nanti adik-adik boleh taruh di sini. Terus foto bersama papa dan mama. Lalu jangan lupa ya, ingat dikirimkan ke kakak sekolah minggu agar kakak sekolah minggu bisa lihat kreativitas adik-adik minggu ini. Oke, ditunggu ya fotonya. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ayat hafalan, ya. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Keluaran 15 ayat 3. Keluaran 15 ayat 3. Bunyinya adalah, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Sekali lagi adik-adik, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Yuk kita ulangi lagi baca ayatnya, kemudian baca firman-Nya. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa pahlawan kita? Tuhan Yesus. Setelah ini kita akan kumpulkan persembahan. Ayo adik-adik, kita siapkan persembahan kita ya. Nanti persembahannya bisa ditransfer adik-adik. Ditransfer kemana? Ke rekening di bawah ini ya. Oke, sekarang sama-sama kita mau angkat tangan kita. Kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3 ya. Huberedoon, Umbani, Harajaoni, Naibata. Amin. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Give Thanks. Jesus Christ is
Adik-adik, kita sekarang akan tutup ibadah kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, sumber dari segala berkat, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Maka kuduskan ya Tuhan menjadi persembahan yang kudus. Berkati semua tangan yang memberikannya kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu agar tetap dilimpahi berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan. Urapi seluruh kehidupan kami, guru-guru dan anak-anak sekolah minggu. Ajari kami meneladani Engkau Tuhan, agar kami menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajar kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Tetap tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari virus yang sedang melanda dunia ini. Terimalah kami dan persembahan yang kami berikan dengan sukacita. Dan ampuni kami jika kami melukai hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.